ada 7 penelitian desain. Yang pertama adalah post-test only design, yang kedua pre-test post-test design, kemudian yang berikutnya Solomon 4 group design, yang keempat pre-test post-test non-equivalent. Kalau yang tadi ini equivalent ya, group design, time series design, counterbalance design, dan factorial design. Nah, Ibu akan jelaskan keseluruhannya, tetapi ya mungkin akan lebih fokus kepada desain yang memang cocok untuk kalian, ya. Jadi nanti Ibu akan fokus di sana. Yang lain-lainnya yang mungkin tidak, itu hanya sepintas saja. Itu kebanyakan digunakan untuk penelitian-penelitian sosial humaniora, ya. Baik, kita mulai di yang pertama. Nah, ini adalah post-test equivalent group design. Ini kalau Anda lihat di sini desainnya, ya, bentuknya modelnya adalah XT2. Nah, di mana X ini adalah perlakuan, sementara T2 ini adalah tes kedua atau pengukuran kedua, gitu, ya, tes kedua atau pengukuran kedua. Oke, ini Ibu berikan contoh. Jenis penelitian ini seperti apa? Jenis penelitian ini begini. Misalnya ada suatu tanaman, ya. Kemudian tanaman itu Anda berikan pupuk. Setelah itu selang 1 bulan Anda ukur, ya. Anda ukur misalnya pertumbuhannya seperti apa. Oke, Ibu ulangi. Desain seperti ini adalah suatu tanaman, kalian berikan perlakuan pupuk, yaitu X. Setelah itu selang 1 bulan Anda hitung T2, Anda ukur pertumbuhan. Ya. Oke, sekarang penelitian ini bisa diterima atau tidak? Atau valid atau tidak? Prof, tadi pas ngejelasin suaranya putus-putus. Oke. Baik, Ibu ulangi. Ini contoh ya, post-test design ya. Post-test design ini X dan T2. Contoh suatu tumbuhan diberikan perlakuan pupuk. Selang 1 bulan dilakukan tes 2, yaitu pengukuran kedua. Pengukuran 2 ya. Oke, Anda ukur pertumbuhannya selang 1 bulan. Menurut kalian penelitian ini valid atau tidak? Silakan yang mau menjawab. Gimana? Halo? Ada yang bisa menjawab enggak? Gimana kira-kira? Apa? Bisa diterima enggak? Silakan. Sebut namanya, sebut nama. Siapa namanya? Maidiana. Siapa? Yang mau menjawab siapa? Oke, Maidiana, silakan. Silakan, Mi. Menurut saya sih valid, Prof. Valid. Oke. Baik, yang lain ada yang menjawab? Tidak valid, Prof. Valid, Prof. Tidak valid. Tidak valid, Oke. Prof. Tidak valid. Nah, alasannya yang tidak valid kenapa? Karena kalau melakukan penelitian itu bukannya harus ada ulangan gitu ya, Prof? Ada ulangan. Ya, Itu alasan Eli. Oke. Yang lain yang menjawab tidak? Oke, baik. Baik. Oke. Kalau yang lain, alasan yang bilang tidak valid siapa tadi? Andi. Apa alasannya, Andi? Ya, Prof. Kedengeran dong, Prof? Ya. Sudah kedengaran? Tidak valid. Apa alasannya, Andi? Kenapa? Keduanya itu langsung ke ukuran keduanya, Prof. Bukan Ya. ukuran pertama. Kenapa ukuran pertama? Harusnya bagaimana? X-nya kan buat pertumbuhannya tuh, Prof. Ya. Kalau misalkan
T2-nya harusnya pengukuran pertama, bukan pengukuran T2-nya. Oke, baik. Yang lain ada yang berbeda dari Andi dan juga tadi siapa itu? Ada lagi alasan yang agak berbeda dari kedua sebelumnya? Kalau menurut saya sih karena nggak ada pembeda antara perlakuannya, Prof. Jadi kalau menurut saya kayak harus ada variabel Misalnya. pembeda di pupuknya, kayak misalnya variabel kontrol pupuk sama variabel yang lain gitu. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada. Oke, baik. Sekarang Ibu jelaskan. Ini kalau jenis post-test seperti ini, kalau secara ilmiah ini tidak valid. Kenapa Ibu katakan tidak valid? Kalau misalnya ini satu tanaman, Anda berikan pupuk, kemudian pertumbuhannya Anda ukur. Pertumbuhannya ada misalnya 2 cm. Anda tahu nggak ini tumbuh atau dia tidak tumbuh? Karena tidak ada pembanding, tadi yang terakhir pembanding. Jadi harus ada dulu sebelum suatu penelitian, ya, suatu objek penelitian itu sebelum kita teliti, kita harus punya dulu data awal. Artinya di sini harus ada T1 dulu. Artinya Anda ukur dulu atau sebagai kontrol, tadi dikatakan sebagai kontrol, ya, artinya yang belum mendapatkan perlakuan sama sekali, kemudian baru diberikan perlakuan, setelah itu Anda ukur. Sehingga kalau Anda punya kontrol, misalnya tinggi tanamannya 1,2 cm, di T1-nya, kontrolnya, kemudian Anda berikan perlakuan X. 1 bulan kemudian menjadi 1,6. Itu Anda katakan tumbuh atau tidak? Tumbuh kan? Karena bertambah 0,4 cm. Ya. Nah, itu adalah yang benar. Jadi kalau Anda melakukan bentuk seperti ini kurang tepat. Kenapa? Keuntungannya memang ini hanya sebagai penelitian awal saja. Kita ingin tahu, kira-kira pupuk ini bisa nggak ya tumbuh? Oh ternyata, tapi kita untuk mengetahui tumbuh atau tidaknya kan juga secara visual saja, gitu ya, tidak secara ilmiah. Nah di sini kelemahannya tidak ada kontrol, tadi sudah disebutkan, tidak ada dasar melakukan komparasi. Tadi ada yang mengatakan perlu ada variabel yang lain. Oke, variabel yang lain, tapi kalau variabel yang lain itu adalah variabel yang memang, misalnya variabel pupuk, satu lagi variabel pH. Kalau tidak ada di awal, ya, kondisi awal, maka itu pun juga tidak bisa kita lakukan komparasi. Kurang cermat dan kesimpulan kurang tepat. Nah, itu adalah post-test design. Sekarang kita masuk. Nah, ini yang benar. Jadi ada pre-test, ada post-test, ya. Ini adalah penelitian yang sangat sederhana. Jadi Anda melakukan tes pertama, ini sebagai kontrol kita atau sebagai data awal boleh. Kemudian diberikan perlakuan. Setelah itu kita hitung lagi atau kita ukur lagi. Nah, ini tadi yang harusnya bisa kita lakukan, ini dia. Ya. Oke, kenapa ini benar atau ini valid? Keuntungannya dapat memberi landasan untuk komparasi variabel sebelum dan sesudah perlakuan. Dapat mengontrol karena ada kontrolnya, ya. Kita bisa bandingkan. Tapi ternyata ada kelemahan. Apa kelemahannya? Tidak ada jaminan bahwa X adalah satu-satunya perlakuan. Nah, itu tadi yang dijawab oleh salah satu dari kalian, harus ada variabel yang lain, Bu. Nah, itu benar kalau kita bicara di model pre-test, post-test design. Jadi begini, kalau contoh ini kenapa kok tidak ada jaminan bahwa X adalah satu-satunya perlakuan? Ya, misalnya X itu tadi Ibu katakan pupuk, ya. Oke, pupuk kita kasih ke tanaman itu, kemudian kita hitung. Dia naik misalnya yang awalnya 1,2 menjadi 2,2. Berarti ada pertambahan 1 cm. Ya. Oke. Tapi sebagai seorang peneliti, benar nggak pertumbuhan itu hanya semata-mata si pupuk? Jangan-jangan ini ada pengaruh juga dengan suhu misalnya. Karena pada
saat itu si peneliti itu melakukan pada suhu yang cukup optimal, misalnya di suhu kamar 27 derajat Celcius misalnya, ya. Atau pada saat itu pH-nya mungkin pH-nya juga pH kita tidak ukur, tetapi pada saat di kesempatan lain ternyata tanah atau media yang kita gunakan adalah pada pH tertentu yang memang baik untuk pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan pertumbuhan ini semata-mata akibat dari CX. Apa CX? Yaitu pupuk. Gitu. Nah, kalau kita melanjutkan dari model desain ini artinya apa? Suatu penelitian yang baik ya adalah harus komprehensif mendapatkan satu kesimpulan. Jadi Ibu harap penelitian kalian itu tidak hanya satu perlakuan, ya, atau hanya satu variabel saja, ya, tidak ada variasinya, gitu. Itu akan sangat sangat sederhana, sangat awal sekali datanya, sehingga reliabilitasnya itu mungkin tidak terlalu tinggi. Tapi kalau kita melakukan yang sangat komprehensif, nah itu akan jauh lebih jelas kesimpulan yang kita angkat, ya. Tapi kembali ke masalah kalian sebagai anak S1, Bu, berarti penelitian yang baik itu tadi Bu katakan komprehensif. Berarti saya untuk mengetahui pertumbuhan suatu tanaman ini, saya harus punya banyak variabel dong, Bu. Misalnya saya kasih treatment pupuk, kasih pH, kasih suhu, kemudian kasih lagi mungkin hormon, kemudian kasih lagi mungkin periode penyiraman misalnya. Apakah harus begitu, Bu? Gitu. Untuk level S1, nah ini dia. Keringanan buat kalian tidak harus seluruhnya kalian lakukan. Ibu pernah katakan cukup hanya 2 variabel saja yang Anda berikan kepada suatu objek penelitian. Ya, kalaupun satu, Anda harus punya berbagai variasi. Tapi akan sangat baik Anda bawa atau pakai 2 variabel untuk kita bisa mengukur satu variabel dependennya. Sehingga pada saat Anda membuat satu kesimpulan, Anda akan mampu memberikan alasan yang bisa diterima oleh pembimbing maupun penguji. Pertanyaannya begini, kalau Anda tadi ya hanya pupuk ya, Ibu sebagai penguji Ibu akan tanya, Anda yakin hanya satu-satunya pupuk itulah yang membuat tanaman itu tumbuh? Iya Bu, saya yakin. Oke, Ibu pingin tanya, ada nggak data pH medianya? Nggak ada Bu. Ada nggak data suhunya? Nggak ada Bu, gitu kan? Nah, itu lemah. Kesimpulan Anda lemah, gitu. Ya, jadi memang suatu penelitian yang baik akan didukung oleh banyak data-data pendukung, sehingga kesimpulan yang Anda buat nantinya itu akan bisa kita katakan valid dan reliable, begitu. Oke? Baik, kita lanjut. Ini randomized control group design. Nah, ini adalah variasi dari yang pertama, pretest, ya. Dia tidak ada T1-nya, tapi dia melakukan kontrol grupnya itu pada saat akhir. Ini kira-kira valid nggak menurut kalian? Silakan dijawab. Ada yang bisa jawab? Silakan. Ayo. Siapa yang mau jawab? Nggak ada yang bisa jawab. Terdengar nggak Ibu nih? Ops. Terdengar. Tapi bingung, Masya Allah. Nah, kalau yang seperti ini, ya, ini kalau Anda lihat, kenapa Ibu katakan sini, Ibu tulis T2? Karena di sini tidak ada T1. Suatu penelitian yang baik harus ada T1-nya, jadi harus ada data awal. Ya, harus
data awal di sini. Data awal berapa, kemudian diberikan perlakuan si objek penelitian, kemudian objek penelitian itu diukur setelah diberikan perlakuan, yaitu data yang kedua. Sementara control group ini dalam kurun waktu yang cukup lama, dia dihitung pada saat Nah, ini juga kurang bagus karena dia tidak ada T1, harusnya ada di lapang. Di lapangan itu kondisi sering berubah. Ya. Kedengeran nggak suara ibunya? Oke. Kalau di lapangan itu sering berubah. Jadi kita sebagai peneliti itu harus memulai dari data awal. Jadi selalu dimulai harus ada di sini T1. Ya. Baik di experimental group maupun di control group. Oke. Sekarang ini yang desain berikutnya. Randomized control group, pre-test, post-test. Nah, ini yang lengkap. Nah, ini yang biasanya kalian lakukan pada saat kalian praktikum. Oke, ini ada experimental group. Ya. Di awal Anda punya data T1. Kemudian Anda beri perlakuan. Setelah itu Anda ukur pada waktu tertentu. Kemudian di control grupnya T1 Anda hitung juga data awal control group. Kemudian setelah itu tanpa ada perlakuan, karena control group tanpa perlakuan ya. Kemudian Anda bisa mengukur setelah itu pada waktu yang sama di pengukuran T2 ini. Nah, ini adalah model atau desain yang biasa kalian lakukan pada saat kalian praktikum. Sehingga kalau menurut Ibu, kalau kalian melakukan praktikum dengan baik ya, sepertinya kalian sudah mampu untuk melakukan skripsi kalian, tugas akhir kalian gitu. Karena modelnya prototipenya itu adalah praktikum adalah prototip daripada skripsi kalian atau tugas akhir. Tapi memang kalau di praktikum kan sederhana, hanya satu variabel saja dan berkelompok mungkin. Tapi kalau pada saat Anda melakukan tugas akhir, nah itu Anda harus kerjakan sendiri. Sehingga Anda sudah dilatih pada saat praktikum, kemudian Anda diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian sendiri gitu ya. Baik, yang berikutnya adalah ini gabungan randomized Solomon group ya. Nah, ini boleh-boleh saja seperti ini, tapi ini kelihatannya terlalu complicated ya. Anda tidak usah lakukan seperti ini. Bagi Ibu cukup seperti ini saja sudah cukup. Kalau ini dia kelompok 3 ini kontrol ini. Kelompok 3 dan kelompok 4 ini kontrol. Tapi yang satu kontrolnya diberikan juga, ini tidak perlu. Jadi ini ada seakan-akan 4 kali per 4 kali ulangan. Ini tidak perlu seperti ini. Ya, untuk yang Solomon tidak perlu. Oke. Yang berikutnya factorial design. Factorial design ini adalah kalau Anda melakukan, Anda masih ingat kan statistik ya, ANOVA. Factorial design ini adalah model untuk ANOVA ya. Jadi Anda membuat suatu demplot ya, kelompok-kelompok itu yang saling berinteraksi satu dengan lainnya. Jadi interaksi antar variabel. Contoh ini Ibu tutup dulu ya. Ibu akan share statistik untuk ANOVA. Sebentar. Ya. Baik, Anda perhatikan ini. Sudah kelihatan ya? Ini adalah kalau Anda kan sudah ikutan statistik ya. Nah, ini model yang RAL, rancangan acak lengkap. Nah, kalau yang seperti ini sangat sederhana ini. Sementara kalau yang faktorial ini bukan yang di RAL ini. Ya, faktorial itu berarti Anda masuk kepada rancangan acak faktorial. Nah, ini dia. Atau analisis varians 2 jalur, biasa kita katakan faktorial ya, rancangan faktorial. Nah, rancangan faktorial ini dia modelnya. Jadi di sini Anda memiliki 2 perlakuan yang Anda ingin
kombinasikan satu dengan yang lainnya. Nah, ini datanya di sini. Nah, ini yang dikatakan desain faktorial. Sehingga kalau kita lihat di sini ada Y100, ini adalah kombinasi data dari Anda berikan si, misalnya sampel Anda, objek penelitian Anda pupuk, yang B misalnya pH. Jadi data ini Y100 ya, itu adalah data dari pupuk A, misalnya ya, kita punya pupuk ABC misalnya. Pupuk A dengan pH 6 misalnya. Nah, ini adalah datanya. Nah, jadi pada saat kalian sudah memahami biostatistik ya, sudah sampai kepada ANOVA, berarti kalian pun juga dikombinasikan dengan metodologi penelitian, ada namanya factorial design, Anda sudah punya bayangan. Oh, berarti kalau saya mau melakukan factorial design, metode statistik yang akan saya gunakan atau model, atau mungkin worksheet-nya ya, worksheet yang saya buat akan seperti ini. Jadi worksheet yang Ibu sudah berikan di buku biostatistik ya, di bab ANOVA. Nah, ini silakan, inilah model daripada faktorial. Begitu. Nah, ini biasanya desain faktorial ini banyak dikerjakan oleh kalian yang bekerja di lab. Jadi Anda bereksperimen, ya. Anak-anak mikrobiologi, kemudian anak-anak toksikologi, ya, anak-anak tumbuhan, fisiologi, biasanya mereka akan banyak menggunakan faktorial seperti ini. Karena tadi yang Ibu katakan, suatu hasil penelitian, ya misalnya pertumbuhan tanaman, itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh satu variabel saja, yaitu pupuk, tapi oleh variabel yang lain. Nah, itulah fungsinya eksperimen. Jadi Anda harus bereksperimen dengan berbagai variabel, sehingga Anda bisa mendapatkan satu hasil atau output yang kalian inginkan. Tapi Ibu katakan kembali ya, bahwa kalian anak-anak S1. Anak-anak S1 itu adalah Anda bisa atau boleh membatasi penelitian Anda. Anda boleh membatasi, ya, gitu. Jadi kalau seandainya pada saat nanti Anda ujian ditanya, ya, Anda bisa katakan, ya Bu, mohon maaf Pak, memang itu variabel yang lain tidak saya teliti. Saya hanya membatasi yang seperti ini. Nah, untuk mendapatkan satu kesimpulan yang lebih lebih detail lagi, memang variabel ini mungkin perlu dilakukan penelitian lanjutan. Nah, itu fungsi daripada satu penelitian itu ada saran. Biasanya Ibu mengatakan kepada anak-anak ya yang ada di kelas atau di bimbingan Ibu, untuk saran yang ada di dalam skripsi itu akan sangat baik adalah saran berupa penelitian lanjutan. Artinya Anda masih punya kelemahan di penelitian Anda ini, silakan orang lain melanjutkannya atau memperbaikinya. Nah, itu Anda tuliskan di dalam saran. Nah, seperti itu. Oke? Baik. Sampai di sini silakan siapa yang mau bertanya. Ini kelihatannya sudah selesai ini handout-nya, PowerPoint-nya untuk desain penelitian. Oke, silakan yang mau bertanya. Silakan.